Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Orang Harjo SSMA selaku Kepala Sekolah SMK PGRI 1 yang saya hormati Bapak Ibu pendidik dan tenaga pendidikan serta anak-anak semua yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam acara diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Ini merupakan salah satu tugas dari pendampingan individu calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Ainun Anisna ini. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Riza Rohmawati. Saya sebagai pengajar praktek yang ditugaskan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang untuk mendampingi Ibu Ainun selaku calon guru penggerak. Ini walaupun saya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang, ini kan lintas ya Bapak Ibu, karena Bu Ainun ini di SMK biasanya dari cabang dinas ya Bapak ya, cabang dinas. Nah dan surat kami itu langsung ada 2 dari Kabupaten Pemalang dan juga dari cabang dinas juga kami diikut sertakan karena saya mendampingi guru dari SMK seperti itu untuk surat tugasnya. Kemudian Bapak Ibu, untuk diskusi kali ini diharapkan nanti keaktifan dari Bapak Ibu untuk berdiskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan. Dan ini ada beberapa catatan. Yang pertama, seandainya nanti hasil diskusi kita gunakan untuk visi misi sekolah ini ke depan, silahkan. Seandainya tidak pun, dalam artian di sini kan hanya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Sedangkan untuk supaya visi kita itu disetujui, tentunya kita akan menyerahkan ke berbagai pihak dalam artian dibicarakan dulu. Ada komite, kemudian ada lagi dari unsur wali murid, kemudian ada lagi warga sekolah lainnya, misalkan tokoh masyarakat seperti itu. Jadi nanti hasil diskusi kita seandainya nanti disepakati jadi visi-visi baru, silahkan dipakai. Seandainya tidak pun tidak apa-apa ya, karena hari ini kita bahasanya belajar merancang visi dan prakarsa perubahan yang nantinya kegiatan ini di samping sebagai tugasnya Ibu Ainun di sini juga, kalau nanti Bapak Ibu punya prakarsa perubahan untuk ke arah yang lebih baik, tentunya nanti akan digunakan untuk sekolah kita guna mengembangkan sekolah ini menjadi sekolahan yang lebih maju lagi. Bapak Ibu semuanya, langsung saja saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara ketiga diskusi, dan acara keempat penutup. Marilah kita buka diskusi pada kesempatan siang hari ini dengan bacaan basmalah. Dan acara yang kedua yaitu sambutan
Sambutan dari Kepala Sekolah kepada Yang Terhormat Bapak Haji Yanto Raharjo SSMA, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bu Riza selaku pengajar praktek ya, dalam kegiatan CGP Calon Program, dan Bu Ainun Magisnaini selaku CGP peserta CGP angkatan 7 dari Kabupaten Malang. Bapak Ibu guru ya, selaku pembimbing dan juga anak-anakku sekalian perwakilan dari siswa-siswi SMK Jakarta Utara. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat taufik hidayah dan inayahnya pada kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita dan bisa berkumpul di ruangan RSP ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Semoga kita bisa mendapatkan naungan syafaat di yaumul kiamat. Bapak Ibu yang berbahagia dan anak-anak sekalian juga yang berbahagia. Jadi hari ini atau jam ini tadi sudah disampaikan oleh Ibu Bu Risa yang tadi sudah menyampaikan bahwa kita akan berdiskusi tentang visi sekolah dan prakarsa berubahnya. Kalau kita melihat dari segi visi, ini sebenarnya memang awal mula yang mencanangkan visi itu dari staf pimpinan sekolah, dari mulai kepala sekolah, para waka atau kepala sekolah, dan juga pimpinan seperti Kaprodi dan yang terdekat. Kemudian juga dalam penuangan ide-ide tersebut, itu memang tadi betul disampaikan harus ada stakeholder yang lain untuk bisa diplenokan, ya, istilahnya bertukar pikiran, didiskusikan. Nah, cuman di sini kalau dari segi materi, ya, materi memang karena ini guru penggerak itu visinya memang ke depan, ya, bukan hanya guru saja, tetapi memang visinya melompat ke depan, termasuk salah satunya ini adalah istilahnya mempelajari visi. Kalau guru biasa kan nggak mikirin visi. Ini guru penggerak misalnya. Guru penggerak dulu saya waktu guru biasa nggak ngurusin visi. Ya ngurusin mapel aja, ngurusin itulah. Ini karena programnya guru penggerak dan salah satunya istilahnya buahnya dari program guru penggerak itu salah satunya adalah bisa menjadi kepala sekolah. Ya, kepala sekolah itu sekirim visi-visi dalam sekolah. Nah itu sehingga istilahnya guru penggerak itu digembleng, untuk sesuai dengan namanya guru penggerak, untuk menggerakkan. Jadi dia sampai ke atas, maksudnya sampai staf pimpinan maupun dari kalangan adik-adik yang guru siswa, merangkul semuanya. Apa sih sekolah itu pinginnya apa? Siswa itu pinginnya apa? Ya, sehingga bisa tertuang dalam sebuah visi-visi. Ya, visi-visi itu berbeda dengan moto. Ya, moto beda lagi. Visi itu berarti bidikannya kemana sih? Ibarat orang mau berjalan, petanya itu kita mau kemana? Mau ke Surabaya, mau ke Jogja, atau mau ke Jakarta?
Nah, dalam kita misalnya ke Surabaya, misalnya kita tetapkan kita mau ke Surabaya. Ke Surabaya itu naiknya apa? Naik motor, naik mobil, ya, atau naik pesawat. Kalau naik mobil, apa lewat jalan biasa atau lewat jalan tol? Ya, pakai pesawat apa? Pesawat Boeing atau pesawat Susi Air? Ya, atau pesawat satu lagi yang rasa ngeri banget. Kalau pesawat Boeing asing kayak gitu. Nah, itu kita mau milih apa? Ya berarti ada harga juga, ada harga yang harus kita bayar untuk mencapai tujuan kita. Jadi visi itu tujuan kita. Ya berarti visi misi itu kemarin beberapa bulan yang lalu kami ubah, dan ini memang harus melalui pleno, ya kan? Dan ini karena ada program guru penggerak, mau dibahas, mau didiskusikan, kira-kira mau dirombak lagi atau tidak gitu. Nah, saya selaku kepala sekolah itu sudah mempelajari, ya, yang saya pelajari bukan hanya visi yang sebelumnya, tetapi juga konteks kekinian dan sesuai dengan Kementerian Pendidikan. Kita kan di bawah naungan Kementerian Pendidikan, sehingga kita harus menyesuaikan keinginan kementerian itu apa sih? Anak-anak Indonesia itu mau dibawa kemana? Anak-anak Indonesia itu mau dibawa, iya kan Bu? Mau dibawa kemana? Berarti kami harus menyesuaikan Kementerian Pendidikan. Harus ada kesamaan dong. Diksi itu bagaimana katanya ya. Nah, ini saya bacakan saja. Berarti bahwa visi sekolah di SMK PG 1 Taman ini juga sesuai dengan sekolah PGRI 1 Taman ini sudah besar. Sekolahnya, jumlah siswanya sudah 1.600. Jurusannya banyak. Dan sering menjadi pusat pendidikan. Begitu kan Pak itu? Ada karir center, ada apa kan? Berarti kan itu menjadi pusat pelatihan. Nah, itulah yang ingin saya kembangkan, ya. SMK PGRI 1 Taman ini, visinya ini saya bacakan, menjadi pusat pendidikan vokasi. Vokasi kamu tahu nggak Mas? Vokasi itu yang berbau keterampilan. Kalau SMA itu vokasi bukan? Kita dirjennya beda Mas. Kalau SMA itu Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau ini maksudnya Direktorat Pendidikan Vokasi. Jadi SMA sama SMK beda ya, sehingga saya gunakan kata pendidikan vokasi yang berakhlak mulia. Kalau ini harus, ini soft skill, karena ini harus jadi keharusan. Kemudian mandiri. Nah, mandiri ini di profil pelajar Pancasila itu ya udah. Saya ambil dari situ, tetapi saya anggap itu mewakili semuanya. Kenapa mandiri? Saya ingin tahu mandiri kamu, dalam pikiran kamu mandiri itu apa sih? Ya. Ya, kalau kamu nurun itu mandiri. Lah iya itu. Berarti mandiri itu luas ya. Mandiri itu bisa mengendalikan diri. Kalau kamu marah-marah, itu namanya mandiri. Nah, berarti belum bisa mengendalikan diri. Berarti mandiri itu pasti bisa mengendalikan diri. Mengendalikan diri minimal diri sendiri. Nah itu tadi. Jadi mandiri ini maknanya luas. Kamu bisa menjadi diterima di PNS, itu pasti ada mandiri. Kamu bisa lolos, bisa kuliah, pasti kamu ada mandirinya. Ada unsur mandiri pasti ada. Syukur-syukur kamu jadi pengusaha, itu jelas mandiri. Ya, jadi luas ya maknanya. Minimal itu mengendalikan diri sendiri. Nah itu tadi. Jadi konteks kenapa saya pilih mandiri, karena mandiri itu dari diri sendiri dan juga bisa jadi wirausaha itu juga mandiri. Jadi pelajar yang sukses, mahasiswa yang berprestasi, ataupun menjadi karyawan yang baik itu pun dibutuhkan kemandirian. Gitu. Nah itu jadi mandiri. Kemudian cerdas berkarakter. Dulu tadi yang sudah saya sampaikan, cerdas berkarakter. 10 tahun yang lalu tidak mengenal kata berkarakter, cerdas berkarakter gitu. Tapi kata cerdas mengenal.
Sejak kapan kita ada istilah cerdas berkarakter? Sejak kementerian mencanangkan itu tadi yang profil belajar Pancasila Renstra di tahun 2020 itu muncul diksi cerdas berkarakter. Ya, jadi cerdas berkarakter ya maksudnya ya hampir mirip dengan berakhlak mulia lah. Cuman ini bahasa lebih kekinian, ya bahasa kementerian dan berdaya saing global. Berdaya saing global itu berarti harus menguasai kompetensi abad 21 atau kecakapan abad 21 ya. Termasuk kolaborasi. Saya kembalikan lagi ke rekan-rekan guru dan siswa. Tadi visi yang sudah saya pancangkan tadi, saya sebutkan tadi, kira-kira sesuai tidak dengan zaman yang sekarang? Kalau ada misalnya apa kekurangannya? Karena ini tidak menjadi sebuah diskusi. Itu yang bisa kami sampaikan tentang visi sekolah. Kami mohon saran yang membangun, yang mudah-mudahan ada sebuah saran bisa prakarsa yang mungkin tidak berubah atau bisa berubah sedikit. Saya persilahkan untuk sama-sama berdiskusi. Demikian sambutan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Haji Yanto selaku Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Dan acara yang selanjutnya yaitu diskusi langsung dipimpin dan dipandu langsung oleh Ibu Ainun Anisnaini. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Yanto Raharjo SSIMA selaku Kepala Sekolah SMK PGRI 1 Taman, yang saya hormati Ibu Riza Rahmawati selaku pengajar praktik dari BPGP Balai Besar Guru Penggerak, yang saya hormati pula Bapak Ibu yang sudah hadir pada kegiatan diskusi pagi ini, dan tidak lupa anak-anakku yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan suatu agenda acara, yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Salawat serta salam tak lupa marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktu dan kesempatan sehingga acara ini bisa terselenggara, meskipun kemarin sempat ada revisi jadwal. Jadi ini tadi Bernard menggunakan alat palu di Bapak Ibu, kemudian palunya jatuh. Namun kemudian ternyata dia menemukan ternyata dari bukunya dia bisa digunakan untuk memanjat.
Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari video ini Bapak Ibu? Kalau misalnya dikaitkan dengan visi individu itu apa Bapak Ibu? Mohon pendapatnya. Yang saya berdiri. Menurut Bapak Ibu, apa pelajaran yang bisa diambil dari video itu dan jika dikaitkan dengan misi itu apa? Bu Erin. Menurut saya, langsung saja. Jadi diibaratkan Bernard itu adalah seorang peserta didik. Dia dengan keterbatasannya mau berusaha dan dia tidak berhenti untuk mencari cara. Itu artinya dia kreatif dan dia berusaha mandiri, berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya untuk mencapai ke puncak. Nah, di puncak itu dia memperoleh tujuannya. Nah, diibaratkan sebagai visi di sekolah ini bahwasanya seorang siswa harus bisa menanamkan karakter mandiri, kemudian pantang menyerah untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut saya seperti itu. Betul ya. Terima kasih pendapatnya Bu Erin. Jadi betul sekali ya Bapak Ibu. Visi itu dimulai dari sebuah mimpi. Jadi memang kita harus berani bermimpi. Nah kemudian kita berupaya untuk mewujudkan mimpi tersebut. Gitu. Kalau tadi Bernard dengan menggunakan malu untuk mencapai impiannya, dan kemudian ternyata dia tidak putus asa ketika alat yang dia gunakan jatuh. Kemudian ternyata dia menemukan sesuatu dalam dirinya, potensi yang ada ternyata bisa dia gunakan untuk mencapai visi tersebut. Jadi visi menurut Bandura, definisi visi adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan. Sedangkan menurut Einstein, visi adalah tanda kecerdasan yang sebenarnya itu bukanlah pengetahuan, tetapi imajinasi. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan terbatas, sedangkan imajinasi menyangkut seluruh dunia, menstimulasi kemajuan dan melahirkan evolusi. Visi adalah harapan ya Bapak Ibu. Jadi harapan kita adalah visi kita. Visi kita yang sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita, Indonesia. Nah, jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi, sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Lalu visi apa yang ingin kita capai Bapak Ibu? Sebagai seorang pendidik, visi apa yang ingin kita capai? Tentu saja visi yang ingin kita capai adalah visi yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Sebagaimana tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi pada intinya adalah sebagai seorang guru atau pendidik, bagaimana kita mampu menciptakan suatu pendidikan yang memerdekakan anak, menghamba pada anak, dan pendidikan yang berpusat pada siswa atau berpusat pada murid. Nah, di dalam kurikulum Merdeka sendiri, pendidikan yang berpusat pada murid ini bertujuan untuk melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan sendiri atau kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila. Ini ya Bapak Ibu. Jadi ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu pasti sudah hafal, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia,
berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, bagaimana untuk mewujudkan visi tersebut Bapak Ibu? Ya, dari profil pelajar Pancasila bagaimana kita menghadirkan suatu pembelajaran yang di dalamnya mampu menanamkan nilai-nilai kebajikan, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, untuk mewujudkan itu atau untuk mewujudkan visi tersebut, kita bisa menggunakan paradigma baru, namanya paradigma inquiry apresiatif, dengan menggunakan tahapan baca. Apa itu inquiry apresiatif Bapak Ibu? Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi dan landasan berpikir tentang perubahan yang berfokus pada upaya kolaboratif, kooperatif, koevolusi untuk menemukan hal terbaik atau positif dalam diri orang-orang, dalam organisasi, dan di dunia sekitar mereka. Jadi inquiry apresiatif itu adalah pendekatan yang lebih memperhatikan pada sisi aset atau hal positif yang dimiliki. Kalau dulu kita sering melihat atau mengkaji tentang kekurangan itu menjadi kelemahan yang kemudian kita menyebutnya sebagai suatu tantangan. Tetapi dalam pendekatan inquiry apresiatif tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi pendekatan yang melihat sisi positif atau kekuatan apa sih yang dimiliki oleh siswa tersebut begitu, yang bisa kita kembangkan, atau kekuatan apa yang dimiliki oleh sekolah ini yang bisa mengembangkan sekolah ini untuk menjadi sekolah harapan atau sekolah impian dari murid-murid kita. Nah, paradigma inquiry apresiatif ini bisa bisa diwujudkan dengan menggunakan tahapan baca. Apa sih tahapan baca itu Bapak Ibu? Baca itu B-nya adalah berasal dari buat pertanyaan utama. A-nya adalah ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan A-nya adalah atur eksekusi. Jadi baca di dalam konteks perubahan sekolah itu dapat diartikan sebagai semangat mengapresiasi dan proses bertahap dalam menyelidiki segala kekuatan, aset, dan hal positif di sekolah yang memungkinkan terjadinya upaya gotong royong demi mewujudkan prakarsa perubahan yang diperlukan untuk mencapai visi yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran murid. Jadi kita tidak lagi melihat sisi negatif atau kekurangan, tetapi yang kita lihat adalah sisi positif atau kekuatan yang kita miliki atau yang siswa kita miliki untuk dapat dikembangkan. Nah, ini adalah rancangan kanvas baca Bapak Ibu. Jadi di sini dalam setiap tahapan nanti ada pertanyaan yang harus kita buat. Ya, kemudian dari pertanyaan itu kita mewujudkan dengan tindakan atau penyelidikan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, dalam tahapan baca yang pertama buat pertanyaan utama. Nah, tadi di bagian membuat pertanyaan, pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan atau aset atau potensi atau peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan atau prakarsa. Nah, ini pertanyaannya bisa satu atau dua saja. Jadi kita membuat pertanyaan secara global tentang visi tersebut. Nah, kemudian tindakan yang diharapkan adalah tindakan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan serta konfirmasi tingkat prioritas dari prakarsa perubahan yang dibuat. Ini pada bagian B, buat pertanyaan utama. Kemudian pada bagian A, ambil pelajaran. Ya, pertanyaan yang dibuat pada tahap ini adalah pertanyaan lanjutan. Pertanyaan lanjutan untuk mengenali kekuatan atau aset atau potensi atau peluang lewat kegiatan penyelidikan. Jadi setelah kita membuat pertanyaan tadi, kemudian kita membuat pertanyaan lanjutan untuk
seperti itu. Kemudian tindakan yang dilakukan adalah apa saja yang bisa dilakukan untuk menggali fakta, ya, untuk menggali fakta apa, kemudian memperoleh data, apakah bisa dilakukan lewat diskusi kelompok, atau bisa survei, atau bisa dengan melibatkan berbagai pihak atau multi unsur. Kemudian pada bagian B, gali mimpi. Gali mimpi ini adalah apa yang kita impikan, gitu. Apa yang kita impikan, kemudian pertanyaan yang dibuat adalah menyusun narasi kolektif apabila prakarsa perubahan ini dapat kita laksanakan. Suasana seperti apa yang akan terjadi seandainya prakarsa ini bisa kita jalankan, atau yang prakarsa ini bisa kita lakukan. Nah, tindakan dan tahap ini adalah membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama apa, di mana, dan dengan siapa. Kemudian pada tahapan C, jabarkan rencana. Nah, pada tahap ini membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjalankan langkah-langkah yang diperlukan. Jadi ini lanjutan daripada gali mimpi, Bapak Ibu. Setelah kita bermimpi apa yang ingin kita wujudkan, nah kemudian di sini kita menjabarkan atau mengidentifikasi bagaimana cara mewujudkan mimpi itu, seperti itu. Nah, tindakannya adalah membantu menciptakan organisasi yang ideal dalam mencapai mimpi, mempertahankan proses, dan menetapkan kriteria kesuksesan. Kemudian pada bagian A atau eksekusi, di sini pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan, mulai budaya belajar yang apresiatif serta berkelanjutan. Kemudian menyelaraskan interaksi setiap orang yang terlibat, memonitor, mengambil pelajaran, dan proses yang telah dilakukan. Nah, jadi di sini ada tim yang nanti ditunjuk yang bertanggung jawab atas setiap tindakan yang sudah kita jabarkan dalam tadi jabarkan rencana. Nah, tindakan ini dilakukan misalnya dengan mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misalnya seperti SOP, terus budaya belajar, evaluasi, dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu tahapan baca. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ini adalah visi yang saya buat dalam tugas saya di Guru Putra, yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, cerdas, berkarakter, kompeten, dan berwawasan lingkungan. Mungkin hampir mirip dengan visi yang dari sekolah kita. Prakarsa perubahannya adalah berupaya menemukan karakter peserta didik yang berwawasan lingkungan. Nah, ini bagiannya Bapak Ibu. Dari visi yang saya buat, kemudian ada prakarsa perubahan, kemudian selanjutnya saya membuat bagiannya pada bagian B. Saya membuat bagaimana cara menentukan karakter peserta didik yang berwawasan lingkungan. Kemudian tindakan yang dilakukan adalah berkolaborasi dengan murid, guru, kepala sekolah, dan warga sekitar dalam menentukan karakter peserta didik yang berwawasan lingkungan. Kemudian pada bagian ambil pelajaran, di sini saya menuliskan pertanyaan, siapakah di sekolah dan lain-lain yang pernah memiliki pengalaman, pernah menjalankan upaya yang dapat menemukan karakter peserta didik yang berwawasan lingkungan. Kemudian aktivitas apa saja yang dapat menemukan karakter peserta didik yang berwawasan lingkungan. Tindakan yang dilakukan, mencari contoh nyata bagaimana upaya atau kegiatan ini dapat menemukan karakter peserta didik. Bisa dengan wawancara, korespondensi, ataupun studi literatur secara mandiri. Kemudian wawancara, survei pengalaman, atau pendapat guru, kepala sekolah, murid, dan orang tua. Nah, kemudian pada bagian gali mimpi, saya menuliskan apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi
jika upaya menumbuhkan karakter peserta didik yang berwawasan lingkungan dapat berjalan dengan baik. Bagaimana perasaan saya jika upaya menumbuhkan karakter peserta didik yang berwawasan lingkungan bisa berjalan dengan baik? Apa saja hal-hal baru yang bisa saya lakukan jika upaya menumbuhkan karakter peserta didik yang berwawasan lingkungan dapat berjalan dengan baik? Daftar tindakan atau penyelidikannya, yang pertama membuat deskripsi karakter peserta didik seperti apa yang berwawasan lingkungan. Kemudian membuat deskripsi kesepakatan bersama warga sekolah dalam menumbuhkan karakter peserta didik yang berwawasan lingkungan. Kemudian menanyakan pendapat setiap anggota kelas tentang pendapat dan harapan mereka. Selanjutnya pada bagian jabarkan rencana. Pertanyaan yang saya buat adalah, apakah langkah yang paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan karakter peserta didik? Kemudian yang kedua, apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan karakter peserta didik yang berwawasan lingkungan? Daftar tindakan atau penyelidikannya, yang pertama membuat rencana kegiatan yang dapat menumbuhkan karakter peserta didik yang berwawasan lingkungan. Dan yang kedua, melakukan dialog atau penjajakan bersama KS dan guru mengenai program kegiatan penguatan karakter yang berwawasan lingkungan. Oke, ini yang terakhir yaitu bagian yang A, yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam upaya menumbuhkan karakter peserta didik yang berwawasan lingkungan? Kemudian tindakan yang dilakukan adalah menyusun siapa saja tim kerja dan deskripsi setiap tugas setiap anggota, menentukan penanggung jawab kegiatan program, dan yang terakhir berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam menyusun kegiatan atau program yang dapat menumbuhkan karakter peserta didik yang berwawasan lingkungan. Mungkin itu Bapak Ibu untuk materi tentang visi dan prakarsa perubahan. Jadi visi ini untuk bisa mencapai visi yang kita inginkan atau berharap, kita bisa menggunakan paradigma kategori apresiatif dengan menggunakan tahapan bagian. Selanjutnya, mari kita mulai berdiskusi. Yang pertama adalah tentang cita-cita untuk murid. Seperti yang sudah Bapak Ibu terima, lembar yang sudah saya bagikan, mari kita berdiskusi tentang cita-cita kita untuk murid kita dengan mengisi kalimat penumpang. Ya, kalimat penumpang yang sudah saya tuliskan di situ. Baik, diskusi yang pertama yaitu kalimat penumpang yang pertama, kita memimpikan murid yang seperti apa, Bapak Ibu? Kita memimpikan murid seperti apa? Monggo. Mulai dari Pak Boyo dulu mungkin. Pak Boyo. Saya sampaikan Pak pendapatnya Pak. Baik, terima kasih Bu yang terhormat Bapak Kapolres dan Ibu Indonesia yang saya hormati Bapak Kapolres dan baik, untuk diskusi yang pertama tadi, untuk kalimat penumpang yang pertama ya Bu Aira. Yang pertama dulu Pak. Untuk memimpikan murid-murid yang ya, jadi yang pertama ya kita harus mulai dulu, kita awali dari sikapnya dulu. Jadi kita menginginkan bahwa seluruh siswa di PGRI ya punya akhlak yang baik, ya, punya adab yang baik, baik itu adab kepada guru, kepada orang tua, dan adab kepada sesama yang siswa. Kemudian kita juga ingin siswa-siswa kita nantinya bisa berpikir dengan kritis, kreatif, dan mampu berinovasi untuk menghadapi perkembangan zaman. Dan juga nanti harapannya bisa ada sifat mandiri di situ. Jadi siswa bisa berkreasi, berinovasi. Karena di tempat kita sudah ada pelajaran PKK, jadi mungkin bisa dibimbing oleh guru pembimbing untuk membuat suatu produk, di mana produk itu mungkin nanti bisa
dijual di pasaran, dan dari situ harapannya dari siswa itu bisa mendapatkan tambahan income ya buat kalian sendiri. Misalnya kalian punya produk dan produk itu bisa dijual secara massal, kalian beli paten, itu bisa menjadi income sendiri untuk kalian. Nanti ada konsep, ada ide-ide yang berkaitan dengan tadi ya, inovasi atau kreatif. Itu mungkin harapan dari saya. Terima kasih. Berarti berakhlak mulia, berpikir kritis, kreatif, dan berinovasi. Inovasi. Monggo Pak Daryanto, silakan. Iya, masih dengan pertanyaan yang sama. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Pendapat saya, kita memimpikan murid-murid yang pertama sikapnya disiplin Bu, karena kita berada di lingkungan SMK di mana dari disiplin tersebut kita bisa memupuk yang namanya karakter siswa. Kemudian dilanjutkan dengan sama inovasi. Sekarang setiap siswa itu memiliki kreativitas yang berbeda-beda, sehingga di situ muncul inovasi juga yang berbeda-beda. Kita harus melihat dari sudut pandang mikro maupun makro dari siswa tersebut. Nah, melalui program P5, siswa di situ dituntut untuk kreativitas. Nah, itu sangat luar biasa. Sehingga output dari kegiatan tersebut, siswa berupaya untuk bersaing di dunia luar atau global. Dimulai dari bersaing antar kelas, ya, kemudian bersaing antar sekolah, dan nantinya ketika mereka sudah lulus pun mereka bisa bersaing di dunia yang sesungguhnya atau real world. Seperti itu. Berarti bisa saya catat ini berkarakter dan daya saing global, catatannya. Disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi Bu Tika. Yang pertama dulu kita memikirkan murid yang seperti apa? Menurut Bu Tika. Tadi sudah disampaikan sama Pak Bayu, saya sepakat. Kemudian kita kan punya moto di ISO ya, akurasi target itu juga sudah tidak seperti mungkin dari yang jawabannya Pak Bayu dengan Mas Daryanto itu sedikit tambah di resistensi daya tahan. Jadi nggak mudah putus asa. Ini sih tan penting. Jadi resistensi, memiliki resistensi itu ya. Nggak mudah tumbang. Berarti tambahnya resistensi. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu. Pertanyaan yang kedua yaitu kita percaya bahwa murid adalah, monggo pendapatnya. Boleh Bu Eri? Baik, menurut saya kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa dengan karakteristik yang unik dan harus dibimbing dalam mengembangkan potensinya. Jadi setiap siswa itu memiliki karakteristik tersendiri dan setiap anak itu unik dengan latar belakang dari keluarga yang berbeda-beda. Disitulah setiap siswa pasti memiliki potensi yang dimiliki. Nah, kita sebagai pendidik perlu untuk mengembangkan apa potensinya untuk dia mampu bersaing secara global di masa mendatang. Berarti kita percaya bahwa murid adalah
aset bangsa, dan siswa itu memiliki unik lah, keunikan tersendiri. Berikutnya Bu Puji, mungkin satu lagi untuk pertanyaan yang kedua ini. Kita percaya bahwa murid adalah Terima kasih. Untuk nomor 2 saya tapi akan saya jawab. Kesimpulannya sama dengan Bu Eni. Jadi kita percaya bahwa murid adalah aset, selain aset bangsa, yang kalau dari sekolahan mungkin adalah aset sekolah kita. Jadi setiap siswa itu banyak potensi yang memang harus kita gali, baik dari potensi misalkan dari sosialnya ataupun agama ataupun yang lainnya. Itu saja. Terima kasih. Berarti disampaikan bahwa siswa itu adalah aset bangsa, masa depan bangsa yang memiliki karakter yang unik, yang pasti memiliki potensi yang bisa kita kembangkan. Seperti itu ya, Bapak-Ibu. Pertanyaan yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Pendapatnya Pak Gofur. Saya prosedur dulu, saya pasti Pak. Baik, terima kasih. Mungkin dalam pemikiran kami untuk pertanyaan nomor 3, di sekolah kita menggunakan apa? Yang jelas karena kita di sini adalah mengelola dunia pendidikan, kemudian di dunia pendidikan itu ada satu istilah, kalau dalam ISO itu ada pelanggan ya Bapak ya. Jadi fokus kita dalam pelaksanaan di kegiatan pembelajaran di sekolah adalah yang pertama adalah pembelajaran berfokus pada kepuasan pelanggan. Ya, jadi jadi apapun harapan siswa yang termaktub di dalam visi dan misi itu harus kita cover semuanya. Itu yang diutamakan. Terima kasih. Berarti di sekolah kita mengutamakan kepentingan siswa, ya Pak. Kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan. Mungkin pendapatnya satu lagi, Pak Ustaz Taufik, untuk pertanyaan nomor 3. Ya, terima kasih. Pertanyaan nomor 3, di sekolah kita mengutamakan apa? Terkait dengan pendidikan, Bu ya. Berarti kita utamakan adalah karena kita SMK ya, keterampilan. Nah, terkait dengan visi dan misi, yang kedua yaitu karakter, keterampilan dan karakter. Itu utamanya menurut saya. Menurut yang lain beda nggak apa-apa. Penjabarannya sudah dari Pak Bayu dengan Pak Gofur. Pak Gofur. Itu nggak salah. Kalau boleh menambah Bu di pertanyaan yang kedua Bu. Yang kedua Bu, itu kalau saya anggap karena yang disebut kita percaya bahwa murid ini yang kita garis bawah adalah murid. Kalau saya lebih bahwa murid adalah objek pendidikan. Dan objek pendidikan itu di dalamnya berarti masuk aset bangsa. Kalau kita yang ditanyakan murid bukan anak loh ya. Kalau anak generasi bangsa itu jelas. Kalau ditanya pertanyaannya itu murid berarti jelas adalah objek pendidikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Taufik. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang keempat, Bapak Ibu. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Kalau kita jawab berarti murid di sekolah kita sadar betul. Nanti mudah-mudahan paslah dengan hati murid kita. Kaitannya dengan SMK berarti sadar bahwa masuk ke SMK ini adalah untuk memperoleh ilmu terkait dengan keterampilan. Itu kalau saya bertanya. Kembali lagi tadi keterampilan dan karakter. Tambahi bahwa mungkin satu lagi Bu Eli. Mungkin Bu Eli. Iya, Bu Eni. Menurut saya semoga murid ini tahu bahwa murid itu di sini sedang dididik untuk menjadi pribadi yang baik,
berakhlakul karimah, kemudian menjadi murid yang cerdas dan berkompeten, dikemas melalui mata pelajaran. Jadi setiap mata pelajaran itu ada tujuannya masing-masing. Walaupun memang di masa depan itu di pekerjaan itu tidak keluar apa konocoro itu apa, kemudian mungkin dari segi matematika rumusnya belum tentu keluar. Namun di setiap pelajaran itu pasti ada manfaatnya di kehidupan mendatang. Contoh misal pelajaran PPKN. Berarti kita di Indonesia harus menghormati dan menghargai keberadaan bangsa. Itulah manfaat yang kita dapatkan selama di sekolah ini. Jadi intinya murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya itu sedang dididik menjadi pribadi yang berkompeten. Seperti itu. Terima kasih Bu Ermi. Ya, jadi di sekolah murid di sekolah kita sadar betul bahwa siswa atau murid itu sedang dididik, ya, sedang dididik untuk menjadi pribadi yang kompeten. Atau tadi dari Pak Taufik bahwa mereka masuk ke SMK tentu saja dalam rangka menerima ilmu dalam hal keterampilan atau vokasi seperti itu, Pak Taufik. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu yang ke-5. Kita warga sekolah ini yakin untuk apa Bapak Ibu? Monggo. Ya, kita warga di sekolah ini yakin untuk kami sebagai tenaga pengajar di sini ya yakin dan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mewujudkan visi sekolah. Yakin untuk yakin bisa mewujudkan visi dan misi sekolah. Merubah. Yang nomor 5 ya Bu. Nomor 5. Kita warga siswa ini yakin untuk yang jelas tadi untuk memenuhi harapan pelanggan dari siswa tadi. Misalnya siswa tadi menginginkan setelah lulus, misalnya siswa ingin kuliah, ya berarti kita harus bisa memenuhi harapan pelanggan tadi, ya, dengan cara memberikan pembimbingan, ya, memberikan pelatihan, ya, mengembangkan berbagai macam disiplin ilmu dan karakter untuk siswa yang menginginkan untuk kuliah. Kalau ingin bekerja juga kita harus membekali siswa juga yang pertama dengan kompetensinya. Kompetensi yang pertama, kemudian yang kedua, yang pertama bukan kompetensi sebenarnya, akhlak dulu ya, akhlak atau adabnya. Ya, karena kita tahu setelah 2 tahun kita kelas learning ya, ada COVID-19 itu antara guru dengan siswa itu dalam belajar online itu seperti tidak ada jarak ya. Jadi guru di belajar online itu seperti kayak teman biasa aja ngobrol. Jadi adabnya ini jadi hilang ya. Maka kita harus mengembalikan lagi adab atau perilaku anak yang sudah hilang ini untuk kita kembalikan kembali untuk bisa menjadikan sekolah sebagai tempat pendidikan yang berkarakter atau menjadikan karakter siswa. Itu begitu aja. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa mewujudkan visi siswa dan untuk memenuhi harapan pelanggan, harapan siswa. Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa monggo Bapak Ibu. Yang terakhir ini yang nomor 6, kita dan warga sekolah ini paham bahwa silakan pendapatnya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa visi itu adalah asa harapan tujuan yang kita semua harus punya keyakinan bahwa kita mampu untuk mewujudkannya dengan izin Allah. Seperti itu. Terima kasih Bu Tika. Kemudian satu lagi mungkin pendapat satu lagi Pak.
Satu lagi mungkin kita dan warga di sekolah ini paham bahwa saya menambah ya. Iya. Apa yang ada di pikiran saya mungkin kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita ini berada di dalam lingkungan pendidikan, di mana setiap lingkungan pendidikan itu memiliki visi dan misi yang di mana itu berfungsi untuk menjadi target kita, khususnya untuk siswa yang nantinya akan dibawa dia ketika sudah lulus dari sini. Jadi adanya visi dan misi ini untuk membentuk atau untuk menanamkan pada diri siswa agar dia menjadi pribadi yang berakhlak dan beradab, karena memang harus diutamakan adab terlebih dahulu atau karakter terlebih dahulu supaya ketika di dalam masyarakat dia bisa menghargai keberadaan orang lain. Itu yang paling utama. Seperti itu. Cukup. Terima kasih Bu Erni. Baik, kita sudah berdiskusi untuk kalimat tentang. Mari kita simpulkan. Jadi ini saya simpulkan poin-poinnya adalah cita-cita kita untuk murid adalah berakhlak mulia, berpikir kritis, kreatif, inovatif, kemudian berdaya saing global. Ini ada beberapa. Ini ya, berdaya saing global. Terus tambahan tadi adalah resistensi. Saya ingatnya restitusi. Resistensi. Baik, itu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat untuk visi kita. Ya, tadi sudah dijabarkan dengan sangat rinci oleh Bapak Kepala Sekolah kita tentang visi sekolah kita. Baik, sekarang kita lihat ya Bapak Ibu. Visi sekolah kita adalah menjadi pusat pendidikan vokasi yang berakhlak mulia, mandiri, cerdas berkarakter, dan berdaya saing global serta berwawasan lingkungan. Nah, pertanyaannya, apakah visi sekolah kita ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid yang tadi sudah kita diskusikan Bapak Ibu? Sudah ya Bapak Ibu? Sudah. Apakah Bapak Ibu menyetujui kalimat visi sekolah ini, Bapak Ibu? Sudah setuju dengan kalimat ini? Atau adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi yang sudah dari sekolah ini? Setuju atau ada yang mau ditambahkan, Bapak Ibu? Kreatif. Berarti menjadi pusat pendidikan vokasi yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, gitu ya. Kreatif, cerdas berkarakter, dan berdaya saing global serta berwawasan lingkungan. Perlu ditambah kreatif, Bapak Ibu? Perlu. Menurut Kak Bayu, bagaimana Kak Bayu? Kita lihat dulu di kata mandiri ini itu apakah sudah mencakup kreatif dan inovatif atau belum? Dalam kata mandiri kan dia ada kata mandiri. Apakah konteks di kata mandiri itu indikatornya termasuk dengan kreatif atau inovatif kan ada atau belum? Kalau belum ya bukan indikator. Kalau itu sudah termasuk dalamnya berarti sudah masuk di dalam poin mandiri. Betul, hal itu menyampaikan itu memang saya juga sempat berpikir, malah sempat bertukar pikiran sama prorektor. Malah prorektor waktu itu ngomong kreatif dulu itu untuk moto, malah bukan untuk visi-visi. Mayanto kebetulan Pak Muhdi waktu itu lagi menyampaikan dimensi program pelajar Pancasila bagian kreatif. Pas lagi ngomong itu, lagi menyampaikan ke anak-anak, Bu Rektor tanya ke saya, Pak Yanto, motonya apa?
gayung sambut kata-kata kreatif itu. Kreatif dan mandiri gimana Pak Yanto? Terus saya jawab, kreatif dan menginspirasi Pak. Kreatif dan menginspirasi. Menginspirasinya, kalau kreatif pasti menginspirasi. Saya lebih pegang menginspirasinya lebih luas. Kalau Bu, saya pegang menginspirasi. Kalau kreatif dikatakan mandiri gimana? Kalau menurut saya dalam kemandirian itu pasti ada kreatif. Dalam kemandirian, maksudnya poinnya memang itu bisa berdiri sendiri, itu memang bisa berdiri sendiri. Tetapi ujung-ujungnya yang lebih dominan itu saya menginginkan mandirinya. Gitu. Karena kenapa saya bilang mandiri? Mandiri itu lebih luas. Teman-teman semuanya dan adik-adik semuanya. Jadi kenapa saya menggunakan kata mandiri bukan kreatif? Karena kita konteksnya ke lompatan masa depan, istilahnya mimpi. Saya kaitkan juga dengan kemandirian bangsa, bukan kekreatifan bangsa. Mandiri bangsa itu lebih utama mana? Itu menunjukkan kekuatan, menunjukkan power. Nah ini karena di sini ada kalimat pusat pendidikan, berarti sekolah ini jadi magnet. Kalau jadi magnet berarti harus bagus. Kalau harus bagus ya berarti harus mandiri, itu yang utama. Kalau ibarat bangsa itu, kalau disebut negara maju, otomatis punya kemandirian bangsa. Pasti negaranya mandiri. Jadi negara yang maju pasti negaranya mandiri, enggak negara kreatif dan sebagainya. Jadi itu konteks bahasa ya, konteks bahasa. Jadi include ya, kreatif itu include. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk kreatif itu sudah masuk dalam ranah mandiri. Jadi kreatif itu sudah otomatis. Kalau mandiri berarti insya Allah kreatif seperti itu. Ada yang lagi yang mau disampaikan Bapak Ibu atau yang ditambahkan, atau kita sudah setuju dan yakin dengan kalimat visi sekolah kita ya Bapak Ibu, menjadi pusat pendidikan vokasi yang berakhlak mulia, mandiri, cerdas berkarakter, berdaya saing global, serta berwawasan lingkungan. Kita setuju ya Bapak Ibu? Oke, alhamdulillah berarti sudah setuju. Kalau sudah setuju berarti selanjutnya adalah kita diskusi tentang prakarsa perubahan. Langkah nyata nih Bu. Langkah nyata bagaimana kita mewujudkan visi sekolah ini gitu. Nah, visi sekolah kita kan menjadi pusat pendidikan yang berakhlak mulia. Nah, di sini ini sudah saya tuliskan, monggo nanti bisa ditambahkan atau dihilangkan, nggak apa-apa karena kita diskusi. Ini saya ambil contoh yang sudah kita laksanakan di sekolah kita, yaitu ada kegiatan sholat zuhur berjamaah, kemudian kegiatan penyambutan kedatangan siswa dengan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, Bu Erni. Kemudian berdoa bersama sebelum dan sesudah KPM. Nah ini mau ditambahi Bapak Ibu. Mohon pendapatnya untuk yang pertama dulu, pusat pendidikan yang berakhlak mulia. Monggo. Kira-kira apa lagi Bapak Ibu yang bisa ditambahkan di sini Bapak Ibu? Kegiatan di sekolah, langkah nyata lah kita untuk mewujudkan visi sekolah kita. Ya mungkin sedikit aja tambah ya Pak ya. Banyak juga apa-apa Pak. Kalau banyak nanti mau semangat saya. Iya. Iya Pak. Oke, Monggo Pak. itu kan yang akhlak mulianya ya kan, di situ juga ada kata pendidikan vokasi, nanti kan kaitan dengan skill ya, sebetulnya berarti mungkin saya bisa memberikan usul saja ini, memberikan pelatihan kepada masyarakat terkait dengan program program life skill ya mungkin ya. Kalau center namanya pernah ada programnya karya center. Jadi kita memberdayakan
jurusan yang ada di sini untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat, ya. Masyarakat yang mungkin yang belum diberi kesempatan untuk sekolah atau mungkin punya pendidikan formal untuk bisa kita latih supaya mereka bisa mandiri sendiri, mendirikan bengkel atau mendirikan atau apa yang bisa kita laksanakan. Yang menjadi mitra atau partner di dalam pengembangan teknologi melalui kegiatan unit produksi. Saya ngambilnya dari vokasi. Kalau akhlaknya mungkin tadi sudah disebutkan sama Bu Aida. Salah satu kepada ada tambahan. Jadi tadi yang dari kaitan sama vokasi, yang sama misalnya yang karir center atau life skill, bukan hanya masyarakat tetapi kita jadi rujukan gitu. Mimpi kita jadi rujukan. Jadi masyarakat itu, kalau masyarakat kan awam, maksudnya yang non pendidikan, misalnya putus sekolah, yang utama juga yang pendidikan. Jadi SMK yang lain juga merujuk ke sini. Itu kan namanya mimpi. Berarti kan kita dituntut untuk bagus gitu loh. Itu kemudian kalau kaitan sama anak mulia, di dalam dimensi program belajar Pancasila itu kan berakhlak mulia itu kan macam-macam. Berakhlak kepada alam, kepada manusia, kepada Tuhan. Berakhlak kepada alam itu contohnya kita merawat lingkungan, itu berakhlak kepada alam. Ya. Jadi alam pun senang dengan kita. Makanya tidak terjadi bencana, harapannya seperti ini. Kenapa sekarang banyak terjadi bencana? Lah sudah mengesampingkan lingkungan, tidak berakhlak baik pada alam. Nah itu makanya tadi bilang berakhlak itu kan cuma duduk manis, senyum, itu baru yang sebagian kecil. Tapi kita tidak membuang sampah sembarangan pun itu berakhlak mulia. Ya berarti itu. Melanjutkan yang kedua ya, mandiri. Mandiri terkait dengan kemandirian ini saya tuliskan contohnya menyediakan buku bacaan baik fiksi maupun non fiksi. Itu karena dalam rangka mungkin siswa bisa literasi gitu, literasi secara mandiri karena kadang memang siswa kita mungkin agak kurang dalam bidang literasi, sehingga di sini saya memunculkan penyediaan buku bacaan baik fiksi maupun non fiksi seperti itu. Mungkin ada tambahan atau ada yang lain Pak Ibu? Bu tidak monggo. Pak Daryanto, monggo. Pendapat saya mandiri, definisi dari saya sendiri ya, untuk sekolah itu harus memiliki sesuatu yang diunggulkan. Nah sekarang kita lagi di program untuk PK, berarti yang harus diunggulkan. Jadi nanti ada suatu produk atau hasil dari siswa yang bisa dimasyarakatkan gitu, supaya bisa bermanfaat juga gitu. Jadi mandiri definisi dari saya seperti itu. Makanya waktu itu kita sudah membuat satu sampel dari bahan bekas ya. Berarti mengembangkan kreativitas ya melalui produk-produk bulan. Seperti itu. Terima kasih. Monggo, ada Ibu Ellen. Ya kalau dari saya itu memang sebetulnya di sini sudah berjalan Bu, yaitu seperti perkemahan Bu, itu juga membentuk pribadi mandiri pada siswa. Kemudian mungkin dari program-program sekolah itu bisa beberapa program itu dihandle oleh siswa kayak gitu. Jadi siswa juga supaya belajar berorganisasi, kemudian berpikir supaya menghandle suatu acara kayak gitu.
mungkin itu juga programnya bisa. Nah, kemudian karena tadi mandiri juga mencakup kreatif, ya mungkin salah satunya dengan itu tadi sebetulnya ya, seperti B5 kemarin juga sudah kemarin juga sudah masuk ke mandiri, bagaimana cara dia menciptakan sebuah produk, kemudian memasarkan dan nantinya mengelola supaya bisa menjadi jangka panjang, itu juga untuk keberlangsungan hidupnya anak tersebut. Diskusi kita sudah selesai. Terima kasih atas pendapat Bapak Ibu sekalian. Dapat saya simpulkan untuk visi kita yaitu menjadi pusat pendidikan vokasi yang berakhlak mulia, mandiri, cerdas, berkarakter, dan berberdaya saing global serta berwawasan lingkungan adalah visi yang sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ibu Riza. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Ainun Anisnaini yang sudah memaparkan diskusi visi dan prakarsa perubahan. Ini karena waktu saja nih Bapak Ibu. Sebenarnya untuk prakarsa perubahan tadi mungkin ada beberapa ide dari Bapak Ibu yang perlu disampaikan. Monggo silakan nanti bisa disampaikan secara pribadi kepada Bu Ainun untuk prakarsa perubahan ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah ikut serta dalam diskusi ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa membawa manfaat. Nah, akhirnya saya selaku pengajar praktik dan moderator tadi sudah disimpulkan oleh Bu Ainun, jadi saya tidak akan menyimpulkan, ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam perkataan maupun perbuatan saya kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Marilah kita tutup acara pada kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah.